Nah, di awal-awal ketika Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang bisa menjadi pelajaran bagi setiap kita, khususnya para pemuda. Ketika Rasulullah SAW membariskan pasukannya, ada anak-anak remaja yang ikut ketika itu. Jadi sebagian ada yang diterima dan banyak yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Mereka ingin berjihad tapi belum sanggup sebenarnya, belum umurnya, belum saatnya. Mereka datang menemui Rasulullah SAW, dibariskan oleh Rasulullah SAW, dicek, diperiksa. Mana yang sudah balik? Umur mereka waktu itu sekitar 15 tahun. Diperiksa. Yang belum balik ditolak. Tidak diterima untuk berperang. Mereka semuanya meminta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka sangat ingin mati syahid, membela agama, membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka itu Abdullah bin Umar ditolak, Al-Barra bin Azib ditolak, Usamah bin Zaid ditolak, Zaid bin Thabit, Urabah bin Aus. Mereka ini ditolak, tidak diterima, sedih mereka. Subhanallah. Jadi dulu itu anak-anak muda, remaja itu sedih karena tidak bisa berjuang. Sedih karena ditolak. Ini menunjukkan sebenarnya kenapa mereka berani. Mereka punya kemampuan, punya kekuatan. Kekuatan iman dan kekuatan fisik. Bukan kekuatan main game seperti anak-anak muda di zaman sekarang, atau kekuatan menghayal. Tidak. Nah, dalam kelompok anak-anak remaja ini ada salah seorang sahabat remaja juga yang bernama Rafi bin Khadij. Lalu ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna Rafi'an yujidur ramya." Hai Rasulullah, si Rafi ini, Rafi bin Khadij, ahli dalam memanah. Diuji oleh Rasulullah SAW. Ternyata memang benar, dia ahli, diizinkan. Walaupun dia waktu itu masih umur 15 tahun, belum balik, diizinkan karena dia punya keahlian lebih dari yang lainnya. Punya kemampuan untuk berperang. Kemudian melihat itu, ada yang cemburu pula, cemburu, bukan iri hati, tidak, tapi ingin pula ikut bisa berjuang. Sahabat remaja yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Samurah bin Jundub yaghlibu Rafi'an idza sara'ahu. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Samurah ini jago bertarung dan dia bisa mengalahkan Rafi' kalau bergulat, bertarung. Maka bertarunglah mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan keahliannya. Dan ternyata Samurah jago. Diizinkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya juga 15 tahun. Jadi mereka punya skill, punya kemampuan, keahlian dan kekuatan. Ini harusnya menjadi motivasi bagi antum-antum para pemuda untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Dan perlu diingat, Rafi' bin Khadij, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma, sebelum mereka memiliki kekuatan fisik, terlebih dahulu mereka sudah memiliki kekuatan akidah, kekuatan keimanan. Karena berapa banyak orang yang memiliki tubuh yang sehat dan kuat, tapi tidak berani untuk membela kebenaran, tidak berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berani untuk menyuarakan yang hak, apalagi memanggul senjata, menantang nyawa, menantang bahaya. Karena kekuatan yang sesungguhnya bukan di zahir,
kekuatan itu ada di dalam sini. Maka tetap yang paling pokok itu adalah kekuatan akidah, kekuatan agama, kekuatan keimanan. Di samping itu juga kita bina kekuatan kita secara fisik, sehingga seorang pemuda muslim itu kuat zahir dan batinnya. Itu penting. Seorang pemuda muslim jangan loyo-loyo, nggak ada. Harus semangat, energik. Seperti itu. Apalagi untuk kebenaran. Di sini juga pelajarannya bagaimana Rasulullah SAW benar-benar mengasihi dan memperhatikan kaum muslimin, sehingga yang memang tidak layak untuk berperang, belum pantas, tidak dibolehkan. Padahal di situ ada Abdullah bin Umar, bahkan ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kan kesayangan Rasulullah SAW. Ayahnya itu hibbu Rasulullah SAW. Karena dia ayahnya Usamah Zaid itu, Zaid bin Harithah, itu pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Maka putranya Usamah bin Zaid sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sangat dicintai, dan waktu itu umurnya belum, kalau waktu itu Usamah belum sampai 15 tahun malah. Dia ikut hadir, ikut minta izin untuk berperang, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW karena masih di bawah umur. Padahal dia anak kesayangan, cucu kesayangan atau cucu angkat kesayangan, tetap tidak dibolehkan karena bisa membahayakan kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan. Falamma qala al-Imam Ibnu Katsir, falamma asbaha, tatkala pagi harinya, keesokan harinya, pagi hari, ta'abba'a alaihi salatu wassalam lil qital fi ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiap-siap untuk berperang bersama para sahabatnya. Itu pagi hari esoknya. Rasulullah bergerak hari Jumat kan ke tempat itu. Lalu ngecamp di situ. Wa kana fihim 50 farisan. Di tengah pasukan kaum muslimin ada 50 orang faris. Apa itu faris? Pasukan berkuda. 50 orang pasukan berkuda. Pasukan berkuda ini kalau sudah maju ke medan perang, dia akan memporak-porandakan pasukan. Maka ini sangat penting sekali, bergerak sangat cepat dengan kudanya. Dan itu menjadi momok bagi pasukan infanteri pada masa itu. Kalau pasukan berkuda itu kavaleri ya. Tapi untuk mengkonter pasukan berkuda ini para pemanah, karena pemanah bisa menembak dari jauh. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, pemanah atau pasukan berkuda. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Tetapi keduanya jelas memiliki keutamaan. Wasta'mala 'ala ar-rumah wa kanu 50 Abdullah ibn Jubair al-Ausi. Wasta'mala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat Abdullah bin Jubair al-Ausi sebagai pemimpin pasukan pemanah. Dan mereka itu jumlahnya 50 orang. Jadi 50 orang pasukan berkuda dan 50 orang pasukan pemanah. Wa amarahu wa ashabahu an la yataghayyaru min makanihim. Nah, tadi ya kita ulang lagi. Sini misalnya ya. Di sini nih pasukan pemanah ini 50 nih di atas bukit ini. Kalau sekarang masih ada bukitnya. Jabal Rumah. Rumah itu artinya pemanah. Di sini yang 50 ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk tidak meninggalkan tempat mereka. Wa an yahfadhu zuhural muslimin, dan agar mereka menjaga punggung, garis belakang kaum muslimin. An yu'tau min qibalihim, agar mereka jaga punggung kaum muslimin supaya tidak ada musuh yang datang dari arah mereka. Maksudnya melingkar, melambung dari sana. Dari sini nggak bisa, karena sini gugusan gunung Uhud, dan di sini terjadinya kancah peperangan. Kalau ke sini mereka harus manjat, itu susah sekali, nggak bisa. Oleh karena itu di awal-awal peperangan kaum musyrikin kalah, habis. Karena mereka berjuang dengan ketakutan. Mereka berjuang untuk dunia. Sementara kaum muslimin mencari mati, syahid. Tidak ada rasa takut dan gentar. Sampai akhirnya kocar-kacir pasukan musyrikin ini. Mereka lari, mundur dari medan perang. Sampai lari ke camp mereka, dan mereka tinggalkan camp mereka. Perempuan-perempuan mereka pun ikut lari. Mereka angkat pakaian mereka, lari terbirit-birit, mereka tinggalkan. Akhirnya kaum muslimin di sini mengumpulkan ghanimah. Nah, pasukan di sini ini mereka lihat kaum muslimin dikiranya sudah selesai perang, menang, itu mereka mengumpulkan ghanimah, rampasan perang. Ayo kita turun ke sana, bergabung dengan kaum muslimin. Dilarang oleh Abdullah bin Jubair Al-Ausi radhiyallahu anhu. Tapi mereka tidak mengindahkan. 40 orang turun, tinggal 10. Pasukan musyrikin, pasukan berkudanya dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada 200-an. 200-an pasukan berkuda. Dilihatnya dari jauh, pemanah ini turun, tinggal sedikit lagi, habis sudah. Maka mereka serang di situ, memutar mereka, datang dari belakang, mereka hajar ini, habis semuanya gugur. Lalu mereka maju menyerang kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin terkejut, tiba-tiba ada sepasukan berkuda menyerang dari belakang, kocar-kacir. Ketika kaum muslimin sudah kocar-kacir diserang dari belakang, pasukan musyrikin Abu Sufyan yang semulanya mundur melihat itu maju lagi, terkepung, terjepit kaum muslimin. Kita baca dulu sebelum kita lanjutkan. Wa dhahara sallallahu alaihi wasallam yawma idzin baina dir'aini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu memakai 2 lapis baju perangnya. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya wajib kita berusaha, al-akhdhu bil asbab. Jadi tidak boleh bersandar saya ini sudah takdir Allah, kalau menang pasti menang, kalau kalah kalah, kalau mati mati. Kalau memang Allah tidak hendaki, ya tidak mati juga, nggak boleh. Kita harus berusaha. Sampai-sampai Rasulullah memakai baju perang 2 lapis, bukan takut, tetapi itu memang perintah Allah agar kita berusaha. Bentuk tawakal itu harus ada, kita berusaha, lalu kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'tal liwa'a Mus'ab bin Umairin akha Bani Abdiddar, dan beliau serahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Akhirnya nanti beliau radhiyallahu anhu gugur di medan perang Uhud ini. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda idola di Mekah, idola para gadis, tampan, keluarga kaya, pintar. Ini dia Mus'ab bin Umair. Kemewahan dunia itu akhirnya dia tinggalkan. Demi apa? Demi menempuh jalan yang lurus. Karena orang tuanya musyrik. Maka ketika dia beriman, dia tidak bisa lagi bersama orang tuanya. Akhirnya dia pilih Allah dan Rasulnya daripada bergelimang harta di dalam kekufuran, kemusyrikan. Dulu waktu sebelum dia memeluk Islam, parfum dia tercium dari jauh. Orang tahu kalau Mus'ab datang. Saking kayanya dia sehingga dia memakai parfum yang mahal-mahal. Tapi setelah dia masuk Islam, ketika dia gugur di medan perang Uhud, tidak ada kain yang bisa untuk menutupinya. Pakaian yang dia pakai
kalau ditutup kakinya tersingkap wajahnya, ditutup wajahnya tersingkap pula bagian kakinya, sampai akhirnya Rasulullah SAW tutup bagian mukanya dan bagian kakinya dengan rumput-rumput ditutup ketika dimakamkan. Sahabat Mus'ab bin Umair, tetapi dia menjadi seorang yang mulia. Jadi kemuliaan itu bukan berarti kekayaan di dunia. Kemuliaan yang hakiki adalah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ala ihdal mujannabataini Az-Zubair ibn al-Awwam wa ala al-mujannabata al-ukhra al-Munzir ibn Amr al-Mu'annaq liyamut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi dua sayap pasukannya. Satu sayap itu dipimpin oleh Az-Zubair ibn al-Awwam yang digelari dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi Al-Munzir bin Amr Al-Mu'annaq, akhirnya gugur juga di medan perang itu. Wasta'rada asy-syababu yawma idzin. Datang pemuda-pemuda, ini dia yang tadi saya ceritakan. Datang beberapa orang pemuda-pemuda hari itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajaza ba'dahum, minta izin untuk ikut berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sebagiannya, wa radda akharin, dan menolak yang lainnya. Fakana mimman ajaza, di antara pemuda atau remaja yang diizinkan ketika itu Samurah bin Jundub wa Rafi' bin Khadij, wa lahuma khamsu asyara sanah. Umur keduanya ketika itu 15 tahun. Wa kana mimman rudda yauma idzin, dan di antara anak-anak muda atau remaja yang ditolak ketika itu tidak dibolehkan ikut perang, Usama bin Zaid bin Harithah, Usaid bin Zuhair, Al-Barra bin Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Arabah bin Aus, Amr bin Hazm radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak rupanya anak-anak muda itu ingin ikut. Tapi karena dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pantas, ditolak. Mereka sedih, mereka pulang, mereka sedih, nangis mereka. Karena mereka tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak muda yang ditolak ini akhirnya nanti di perang Khandaq diizinkan. Bahkan untuk memastikan mereka ini sudah balik atau belumnya, itu dicek. Sampai dicek apakah sudah tumbuh rambut-rambut di ketiaknya atau di kemaluannya, menunjukkan dia sudah balik atau belum. Karena kalau ngaku-ngaku aja bisa saja dia belum balik, dicek itu. Lihat, diperiksa, udah balik ini belum nih? Wah, belum, tolak. Adapun Samurah dan Rafi' itu karena dia punya keahlian khusus yang memang bisa digunakan dalam peperangan. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata, "Tsumma ajazahum yaum al-Khandaq wa ta'abba'at Quraisyun aidan wa hum fi 3,000 kama dzakarna." Dan orang-orang Quraisy juga bersiap-siap. Mereka jumlahnya 3.000 orang, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Fihim mi'ata farisin, bersama mereka ada 200 faris, pasukan berkuda. Faja'alu ala maimanatihim Khalid ibn al-Walid, mereka jadikan sayap kanan Khalid ibn al-Walid. Nah, pas kan? Jadi kalau berhadapan seperti ini tadi, pasukan saya gambarkan tadi, sebelah kanan Khalid, ya. Jadi dia yang lihat ini, dia yang mutar nanti, karena dia yang bawa pasukan sebelah kanan. Wa 'alal Maisarah Ikrimah bin Abi Jahal, dan sayap kirinya pemimpin pasukan mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Wa kana awwala man baraza minal musyrikin yauma idzin Abu Amir Ar-Rahib. Jadi perang-perang zaman dahulu, termasuk peperangan-peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedua pasukan itu saling berperang, diawali dengan duel, tarung di antara jagoan-jagoan. Tampil dulu
di tengah-tengah pasukan. Dulu aturan peperangan yang seperti itu. Bahkan di Eropa ketika itu, di Persia dan Eropa Romawi begitu juga, karena waktu itu ada dua negara adik kuasa, ya, dua negara besar ketika itu, kekuasaan besar, yaitu Imperium Romawi di Eropa, dan mereka menguasai Syam, ya. Begitu juga Kekaisaran Persia, Kekaisaran Persia di Iran dan seterusnya ke arah Iran, Afghanistan, India, Irak, dan mereka juga menguasai Yaman dan terus ke bawah ke arah Bangladesh dan seterusnya. Wa kana awwala man baraza minal musyrikin, dan yang pertama tampil untuk duel dari pasukan musyrikin yaumaidin ketika itu Abu Amir Ar-Rahib, seorang yang bergelar atau kunyahnya Abu Amir Ar-Rahib. Wasmuhu Abdu Amrin ibni Sayfi. Namanya adalah Abdu Amru ibnu Sayfi. Wa kana ra'sal Aus fil jahiliyah. Dia ini sebenarnya dahulu di masa jahiliyah pemimpin Aus. Wa kana mutarahiban, dan dia ini menjadi seorang rahib pendeta. Falamma ja'al Islam khudila. Tatkala Islam datang ke kota Madinah, maka dia dihinakan, maksudnya karena dia tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yadkhul fi. Dia tidak masuk ke dalam Islam. Dan terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wajahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adawah, dan terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atasnya, maka dia kabur dari Madinah. Jadi asalnya dia orang Aus. Yang lain-lainnya masuk Islam, dia malah membangkang. Fa kharaja minal Madinah wa dhahaba ila Quraisy. Dia lari dari Madinah, bergabung dengan orang Quraisy. Di sana menjadi provokator, memprovokasi orang-orang musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wa dhahaba ila Quraisy, dia pergi bergabung dengan orang Quraisy. Yu'allibuhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yahudduhum ala qitalihi. Dia ajak, dia hasud, dia hasung orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'amahum muntawuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi minal hanaqi. Padahal orang-orang Quraisy itu juga sudah menyimpan kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Si Abu Amir Ar-Rahib ini, atau namanya Abdu Amrin ibnu Sayfi ini, Al-Ausi ini, ketika dia memprovokasi, menghasut orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga janjikan kemenangan. Dan dia janjikan, kalau kalian nanti datang ke kota Madinah berperang, saya akan ajak suku saya. Siapa sukunya tadi? Suku Aus di Madinah, Ansor. Saya akan ajak mereka untuk bergabung dengan kalian, memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia janjikan itu. Apa kata Ibnu Katsir? Wa wa'ada al-musyrikeen annahu yastamilu lahum qaumahu min al-Aus yawm al-liqa' hatta yarji'u ilayhi. Falamma aqbala fi 'ubdani ahli Makkah wal ahabish ta'arrafa 'ala qaumihi ila qaumihi faqalu lahu la an'ama Allahu laka 'ainan ya fasiq. Waktu bertemu pasukan, nampak oleh orang-orang Aus, sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin, orang-orang Aus yang berada di pasukan kaum muslimin. Apa kata kaumnya kepada dia? La an'amallahu laka ainan ya fasiq.
Semoga Allah tidak memberikan kenikmatan. Pandang marah kaumnya pada dia. Faqal, apa kata dia? Laqad asaba qaumi ba'di syarr. Ternyata janji dia itu nggak terbukti. Dia nggak bisa mengajak kaumnya, malah kaumnya marah kepada dia. Kenapa dia bergabung dengan orang musyrikin? Apa kata dia alasannya kepada orang-orang musyrikin? Ternyata kaum-kaumku sepeninggalku telah ditimpa oleh keburukan, tidak mau lagi patuh kepadaku. Akhirnya dia berperang, memerangi kaum muslimin dengan sangat keras. Nah, dalam peperangan itu syiar, atau kalau dalam peperangan itu ada slogan-slogan untuk memberi semangat. Nah, syiar sahabat Rasulullah SAW dalam peperangan itu adalah ucapan amit, amit, amit. Jadi itu mereka teriakan. Jadi dalam kondisi peperangan itu butuh kata-kata untuk membakar semangat. Bisa dengan takbir, bisa dengan apa saja yang membakar semangat mereka. Ini membakar semangat mereka untuk menyerang pasukan musuh dan menimpakan kematian di tengah pasukan musuh. Qala Ibnu Katsir wa abla yauma idzin. Abla di sini artinya menunjukkan perjuangan yang luar biasa yang akhirnya berkorban, yang menampakkan pengorbanan yang luar biasa. Wa abla yauma idzin, dan pada hari itu beberapa sahabat menampakkan pengorbanan yang luar biasa, berperang dengan gagah berani, seperti Abu Dujana, Simak ibnu Kharashah, Abu Dujana, Hamzah ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asadullah, singa Allah, wa asadu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu an Hamzah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib. Lalu sekelompok wa jama'atun minal ansar, begitu juga sekelompok Ansar berperang dengan gagah berani. Di antaranya An-Nadhr bin Anas dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Ibnu Katsir melanjutkan, wa kanat ad-daulah awwal an-nahari lil muslimin 'ala al-kufar. Jadi di fase pertama perperangan, di awal siang, maksudnya pagi hari itu, daulah kemenangan. Dan kemenangan awal-awalnya di awal siang itu adalah milik kaum muslimin atas orang-orang kafir. Fanhazamu raji'ina hatta wasalu ila nisaihim. Pasukan musyrikin kabur, mundur, lari sampai mereka di tempat perkemahan perempuan-perempuan mereka. Lari mereka. Falamma ra'a dzalika ashabu Abdullah bin Jubair, tatkala sahabat-sahabat atau teman-teman Abdullah bin Jubair Al-Ausi radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, qalu, mereka berkata, ya kaum, al-ghanimah, al-ghanimah. Wahai teman-teman, wahai kaum, lihat rampasan perang, kaum muslimin sudah menang. Fadzakkarahum Abdullah bin Jubair. Maka Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka bahwa Rasulullah SAW melarang mereka untuk meninggalkan tempat mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib, dari Al-Barra qala Rasulullah SAW, la tabrahu in ra'aitumuna dhaharna alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum zaharu alaina fala tabrahu. Pesan Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah itu, sebagaimana hadis Bukhari, kalau kalian lihat kami menang atas mereka, jangan tinggalkan tempat ini. Dan kalau kalian lihat mereka menang dan berhasil mengalahkan kami juga, jangan tinggalkan tempat ini. Pokok jangan tinggalkan. Nah, ketika mereka itu ingin turun, maka diingatkan lagi oleh Abdullah bin Jubair.
perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fadzakarahum Abdullah bin Jubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi dzalik. Maka diingatkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal itu. Fazannu an laisa lil musyrikin raj'ah. Mereka mengira orang musyrikin sudah kehilangan kekuatan dan tidak mungkin bangkit lagi. Wa annahum la taqumu lahum qa'imah ba'da dzalik. Tidak ada lagi kekuatan mereka setelah itu. Fadhahabu fi talabil ghanimah. Turunlah mereka untuk ikut mengumpulkan rampasan perang. Saudaraku, ini para sahabat. Lihatlah bagaimana besarnya fitnah dari harta. Jadi berjihad itu bukan sembarangan. Dan hati-hati kita. Bagaimana dengan kita yang keimanannya jauh, sangat kecil dibandingkan keimanan mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus hati-hati kita terhadap dunia dalam perjuangan kita, dalam jihad kita. Perjuangan kita sekarang dalam ilmu, dalam dakwah. Dan harta juga bisa memalingkan seseorang dari tujuan perjuangan yang pertama. Orang yang menuntut ilmu misalnya, dia berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajarkan ilmu juga, tetapi itu bisa akhirnya berubah, dipalingkan oleh dunia. Harta. Kalau bayarannya tipis sedikit, nanti malas untuk memberikan dakwah, ceramah dan kajian, menyampaikan ilmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Baik, kita lanjutkan. Jadi lihat ini pelajaran yang luar biasa. Agar kita berhati-hati terhadap fitnah dunia. Nah, turunlah mereka ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain, mengumpulkan ghanimah. Mereka kira sudah habis, kalah total itu orang-orang musyrikin. Apa kata Ibnu Katsir? Wa karral fursanu minal musyrikin fawajadu tilkal furjata qad khalat minar rumah. Maka karro itu kembali lagi. Awalnya mereka kan kabur kan? Wa karro itu kembali lagi. Karro raji'an. Maka kembali lagi fursan, jamak dari faris. Pasukan berkuda minal musyrikin, dari musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Fawajadu tilkal furjah. Lalu mereka melihat, mereka mendapati tilkal furjah. Furjah itu celah di bukit rumah ini. Qad khalat minar rumah, telah kosong dari pemanah. Tinggal 10 orang lagi. Kalaupun 10 orang ini memanah, ratusan pasukan berkuda maju serentak, bagaimana lagi? Begitu cepatnya pasukan itu. Susah. Fajawazuha, dan mereka berhasil melewati bukit tersebut. Wa tamakkanu, dan menguasainya. Wa aqbala akhiruhum, sehingga datang pasukan-pasukan yang lainnya. Fakana ma aradallahu ta'ala kaunahu, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pasukan itu dari belakang, memporak-porandakan barisan kaum muslimin dari belakang. Kacau kocar-kacir semuanya.